Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu, seluruh calon guru penggerak Angkatan 7, 8, dan 9, dan juga seluruh netizen di dunia pendidikan yang berbahagia. Saya Zainal Masuri, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN 2 Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mengupas sekaligus memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, yakni membuat koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Langsung saja, untuk tujuan pembelajaran khusus dari ulasan tayangan ini, yang pertama yakni calon guru penggerak itu diharapkan bisa membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Untuk mempermudah bahasan saya nanti, ini kami siapkan 3 pertanyaan tematik yang akan kita ulas bersama-sama tentunya. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri ini merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Sejatinya setiap peserta didik itu berbeda-beda sehingga tidak bisa diperlakukan sama. Maka kita sebagai pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Adapun karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi ini antara lain adalah lingkungan belajar yang mampu mengundang peserta didik untuk belajar. Tentunya harus dibuat menarik, nyaman, dan juga ramah terhadap anak. Terus adanya kurikulum yang memiliki tujuan yang jelas dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan dilanjutkan tentunya ada penilaian berkelanjutan dan juga guru yang merespon kebutuhan peserta didik berdasarkan diagnosis awal serta manajemen kelas yang efektif. Ini merupakan karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Antara lain yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai ini harus melakukan pemetaan terkait dengan kebutuhan peserta didik yang mencakup 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat belajar, serta profil belajar. Lalu tahapan yang kedua, yakni merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan hasil dari pemetaan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, ini harus ada evaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Tentunya sebagai tolak ukur dan perkembangan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya. Lalu, terdapat 3 kebutuhan belajar peserta didik. Tadi antara lain pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini sejauh mana peserta didik itu sudah mempunyai pengetahuan awal tentang materi yang akan kita pelajari. Dari situ, kalau siswa sudah kita lakukan pemetaan, maka insya Allah nanti sudah siap belajarnya. Terus yang kedua dari minat belajar. Minat belajar ini yakni bagaimana rasa nyaman dan senang peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan usaha yang dilakukan oleh guru untuk membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Tentunya seorang guru di sini dituntut untuk inovatif dan kreatif. Dan yang 3, profil belajar murid. Ini dengan memperhatikan gaya dan kecenderungan belajar peserta didik seperti kecenderungan audio, visual, atau kinestik, kita nanti akan mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu.
Dan tentunya selain memperhatikan beberapa hal tadi juga ada strategi. Ini terdapat 3 strategi diferensiasi, diantaranya diferensiasi konten, yang mana ini merupakan apa yang akan kita ajarkan kepada murid, atau konten ini dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Konten ini adalah bahan ajar, istilahnya seperti itu. Terus yang kedua, diferensiasi proses, ini yakni pelaksanaannya, mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang kita ajarkan kepada mereka. Terus yang terakhir, ini adalah hasil atau yang disebut dengan diferensiasi produk, yang mana unjuk kerja dari hasil pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak. Ini dibuat semacam portofolio lah, ada karangan atau mungkin teks pidato atau mungkin pidato seperti itu yang mempunyai kecenderungan terhadap apa tadi, audio ataupun visual tadi, rekaman dan diagram ini juga, atau sesuatu yang ada wujudnya. Pokoknya intinya harus ada unjuk kerjanya dari diferensiasi produk ini. Dengan demikian, pertama dapat kita simpulkan dulu bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid ini akan memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan, maka hal tersebut dapat menghambat atau sulit siswa untuk maju atau berkembang belajarnya. Nah, dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ada beberapa hal. Yang pertama, setiap murid merasa dihargai. Pasti mereka akan disambut dengan bahagia, dengan baik. Karena murid ini merasa ada di kelas, merasa dihargai. Terus merasa aman juga, terus mereka ada harapan bagi pertumbuhan. Mereka yakin akan berkembang. Nah, guru ini mengajarnya juga akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan karena lebih tahu karakteristik dari setiap siswa dengan melakukan pemetaan di awal tadi. Dan juga adanya keadilan dalam bentuk nyata, guru dan murid ini akan berkolaborasi. Kebutuhan belajar murid tentunya terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Maka ini harus ada kolaborasi yang baik antara guru, stakeholder di sekolah, ataupun wali murid. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan nantinya akan tercapai hasil belajar yang optimal. Sedangkan untuk kaitan antara materi dari modul ini dengan modul lain dalam program guru penggerak, ini jelas ada kaitannya. Yang pertama, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak. Selanjutnya nanti dengan modul 1.3 visi dan guru penggerak, dan juga dengan modul 1.4 budaya positif, dan yang terakhir nanti ini filosofi Gajar Dewantara. Langsung kita ulas yang pertama, kaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Gajar Dewantara. Ini sudah sangat jelas bahwasanya filosofi KHD itu menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini di modul 1.1 itu sudah dibahas secara tuntas kemarin, yang mana guru itu harus berpihak kepada murid untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensinya. Nah, hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, di mana pembelajaran ini juga berorientasi pada kebutuhan murid dan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, serta profil belajar anak. Untuk kaitan antar materi yang kedua, antara pembelajaran berdiferensiasi dengan peran dan nilai guru penggerak. Ini
tentunya dalam memetakan kebutuhan murid dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama dengan murid. Jadi tentunya seorang guru di sini itu harus inovatif. Inovatif membuat bahan ajar atau konten yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, orang tua. Ini gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Peran guru penggerak ini meliputi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat erat sekali. Yang selanjutnya, kaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Ini di modul 1 memiliki yang selanjutnya keterkaitan antar materi karena pembelajaran guru penggerak itu juga memiliki visi untuk melakukan perubahan positif yang selanjutnya yang berpihak kaitan antar materi. Nah, melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan memudahkan di modul 1.3 yang selanjutnya untuk kaitan antar materi, visi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan visi kaitannya dengan visi guru penggerak. Ini di modul 1 itu kan sudah yang selanjutnya kaitan antar materi tentang visi pembelajaran berdiferensiasi seorang guru penggerak harus memiliki visi untuk mewujudkan modul belajar yang sesuai. Yang selanjutnya kaitan antar materi perubahan bagja dan pembelajaran berdiferensiasi dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak ini selaras dengan yang selanjutnya kaitan antar materi menyesuaikan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru berdasarkan kesiapan belajar. Ini di modul 1 dan profil yang selanjutnya kaitan antar materi. Untuk yang selanjutnya kaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan 1.4 budaya positif atau modul 1.4 ini dalam pembelajaran berdiferensiasi guru itu kan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan yang positif itu terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Contoh siswa itu kan di awal semester pasti diajak membuat kontrak belajar. Kontrak belajar naik menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas diterapkan menjadi budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Insya Allah, sekolah apabila sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, seluruh kebutuhan siswa, ketercapaian dalam pembelajaran itu akan mudah tercapainya. Simpulan terakhir, mudah-mudahan pembelajaran berdiferensiasi yang dicanangkan, yang dipelajari oleh guru-guru penggerak ini bisa bermanfaat, berdampak positif untuk guru penggerak sendiri dan juga mampu menggerakkan lingkungan di sekitar, membawa dampak yang baik, penebaran budaya baik untuk lingkungan sekolah sekitar mungkin, atau gugus atau kecamatan. Sehingga ke depan dengan adanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini mampu membangun serta mendukung pembelajaran yang optimal untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila, tentunya sesuai dengan visi dan misi sekolah. Demikian ulasan materi saya memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 7, koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Demi kemajuan perkembangan channel ini dan juga menambah wawasan pengetahuan dunia pendidikan untuk kita semuanya. Terima kasih telah menonton tayangan video ini. Salam guru penggerak dari Kabupaten Ponorogo, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju, mewujudkan pendidikan yang hebat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.